Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para istri, keluarga dan sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami doakan kepada pemirsa channel ini, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah. Sholawat Nabi adalah ibadah yang ringan, tetapi berpahala besar dan penuh keutamaan. Setidaknya ada 10 keutamaan sholawat Nabi yang luar biasa. Sangat menyesal kalau sampai terlewatkan dan tidak pernah bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini 10 keutamaan sholawat Nabi yang dapat kita simak. Yang pertama, Allah bersholawat untuk Nabi Muhammad. Keutamaan sholawat yang pertama, Allah sendiri bersholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan sholawat. Jika perintah lain hanya Allah perintahkan saja, khusus sholawat ini Allah mendahuluinya dengan melakukannya sendiri. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Makna Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad adalah Dia memuliakannya di depan para malaikat dan memberinya rahmat. Jika Allah saja bersolawat untuk Nabi, bagaimana mungkin kita tidak memperbanyak solawat untuk beliau? Keutamaan yang kedua, malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad. Malaikat juga bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 56 di atas. Malaikat bersolawat untuk Nabi ini maknanya adalah malaikat memohonkan ampunan Allah untuk beliau. Kemudian keutamaan yang ketiga, bersolawat adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istimewanya, sebelum memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Rasulullah, Allah menyatakan bahwa Dia dan malaikat juga bersolawat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Keutamaan yang keempat, bersolawat 1 kali dibalas Allah sebanyak 10 kali. Keutamaan sholat berikutnya, siapa yang bersolat kepada Rasulullah sekali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Sholawat dari Allah ini artinya adalah pemberian kebaikan. Rasulullah bersabda dalam hadis lain, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah Azza wa Jalla mencatat untuknya 10 kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian
Keutamaan yang kelima, bersolawat 1 kali dihapus 10 dosa. Keutamaan yang tak kalah luar biasa adalah siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kelima, bersolawat 1 kali dihapus 10 dosa. Keutamaan yang tak kalah luar biasa adalah siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus 10 dosanya. Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat dan menghapus darinya 10 dosa. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian keutamaan yang keenam, bersolawat 1 kali, maka diangkat 10 derajat. Selain mendapatkan kebaikan dan dihapus dosanya, orang yang bersolawat juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 kali bersolawat akan diangkat 10 derajat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat, menghapus darinya 10 dosa, dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasai. Keutamaan yang ketujuh, mendapat syafaat Rasulullah. Di akhir nanti, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling dinanti. Siapakah yang akan mendapatkannya? Yang paling berhak adalah yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Rasulullah bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang kedelapan, memudahkan terkabulnya doa. Doa memiliki syarat dan adab agar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adab berdoa agar lebih dikabulkan Allah adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, setiap doa akan terhalang hingga diucapkan solawat kepada Muhammad. Hadis riwayat Tabrani. Keutamaan yang nomor 9, dimasukkan ke dalam surga. Orang yang banyak membaca solawat akan dimudahkan untuk masuk surga. Sebaliknya, orang yang disebut nama Nabi Muhammad namun tidak bersolawat kepada beliau, orang itu akan disimpangkan dari jalan surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang aku disebutkan di sisinya, lalu ia tidak mengucapkan solawat kepadaku, maka ia akan disimpangkan dari jalan surga. Hadis riwayat Tabrani. Keutamaan yang ke-10, yaitu mendekatkan kepada Nabi di surga. Orang yang memperbanyak solawat juga akan semakin dekat kedudukannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga surganya pun semakin tinggi. Rasulullah bersabda, perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya solawat umatku diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Siapa saja yang paling banyak solawatnya, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dariku. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian 10 keutamaan sholawat yang luar biasa. Semoga semakin memotivasi untuk memperbanyak membaca sholawat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.